Selamat siang, selamat datang di UNG TV. Saya Prasetyo Darmawan Sumba bersama dalam program COVID-19 Talk Series. Baik, di siang hari ini kita sedang berada di Posko COVID-19 Crisis Center bertempat di Jambura, Universitas Ninggi Gorontalo. Tempat ini digunakan sebagai salah satu pusat informasi seputar COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Baik, siang ini kita sudah hadir bersama narasumber, dosen dari Fakultas Teknik Universitas Ninggi Gorontalo. Yang pertama ada Bapak Prastawa Ridwan, STMT. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua Bapak Rahmat Dedi Rianto Dato, STMT. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, namun sebelum itu tidak afdol kita menjaga kebersihan dulu. Jadi ini merupakan salah satu produk dari teman-teman dari farmasi. Ini hand sanitizer, bisa digunakan dulu Pak. Boleh. Terima kasih. Baik, saya juga mau menggunakannya dulu. Oke. Baik teman-teman di rumah, seiring perkembangan zaman, tentunya kita telah melewati masa transisi ataupun perkembangan terkait dengan teknologi. Yang dulunya kita menggunakan, pada saat ujian kita menggunakan pensil ataupun paper test, kemudian sudah berubah menjadi CBT atau Computerized Basic Test, dan sekarang kita sudah masuk di CIT atau Computerized Adaptive Test. Baik, jadi topik pembahasan pada siang hari ini terkait dengan CIT sebagai alternatif ujian daring selama di rumah saja. Jadi yang pertama, melihat perkembangan yang sangat signifikan dengan adanya revolusi industri 4.0 ini Pak. Apakah ada perbedaan yang signifikan terkait dengan CBT ataupun CIT ini Pak? Dari Bapak Ridwan dulu. Oh, Pak Ridwan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mulai, kalau kita berbicara ujian ya, ujian itu sebenarnya kan adalah bagaimana kita mendapatkan data tentang seberapa besar pemahaman peserta ujian atau mahasiswa gitu ya terhadap pembelajaran yang kita lakukan ya. Kalau zaman dulu gitu ya, kalau kita ujian pakai yang namanya 2P test ya, pencil and paper test. Iya. Jadi kita diberikan soal ujian dalam bentuk kertas, kita jawab pakai pensil gitu, Coret-coret. dan dijawab di kertas, kita kumpulin ke dosen, gitu kan. Ya. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi komputer, ada yang namanya CBT, CBT. Computer Based Test. Jadi ujian yang berbasis komputer. Ya. Jadi CBT ini sebenarnya adalah digitalisasi dari paper based test tadi. Jadi yang paper based dipindahkan ke komputer. Nah, keuntungannya apa sih kalau kita pakai CBT? Yang pertama tentunya akan mengurangi penggunaan kertas. Ya, isu-isu lingkungan gitu kan. Benar. Jadi katanya akan kalau kita gunakan kertas sekian akan membuat hutan jadi gundul sekian karena kertas dari kayu gitu ya, kayu dari hutan gitu kan. Nah, itu isu-isu lingkungan. Yang kedua, kalau kita masih menggunakan paper, hasilnya menunggu waktu setelah diperiksa dosen gitu. Ya kan? Yang ketiga, selain isu lingkungan dan efisiensi waktu, yang ketiga adalah kadang-kadang kalau paper based test itu tergantung dari kondisi dari dosen ya. Misalkan kalau dia periksa 10 mungkin masih normal gitu ya. Tapi kalau udah 2 kelas dia periksa, nanti orang yang ke 30, orang ke 40 tentu lelah gitu ya, capek. Nah, nanti akhirnya berpengaruh ke hasil pemeriksaannya. Kemudian diganti dengan CBT tadi toh. Nah, cuma ternyata CBT ini pun masih ada kekurangan. Apa kekurangannya? Semua peserta ujian mendapat soal yang sama dalam waktu yang sama, gitu ya. Misalkan soal ada 10 soal harus dikerjakan dalam 1 jam atau dalam 2 jam. Nah, tentunya bagi orang yang pintar gitu ya, yang cepat menjawabnya, dia akan merasa bosan karena 2 jam terlalu lama buat dia. Sebaliknya, kalau orang yang kemampuannya di bawah,
sama dia juga bosan. Karena apa? Karena udah nggak bisa dijawab, masih di kelas gitu. Iya, benar sekali. Ya, dia harus nyari jawaban gitu. Nah, inilah yang kemudian ditangani ya, dicoba untuk diatasi oleh apa yang namanya computerized adaptive test. Ya. Adaptif ujian terkomputerisasi yang adaptif. Adaptifnya di mana? Adaptifnya itu soal ujian akan dikeluarkan sesuai dengan kemampuan peserta. Ya. Jadi kalau kemampuan pesertanya di level 1, maka soal ujiannya juga di level 1. Ya. Kalau di atasnya, tentu soal ujian akan mengikuti kemampuan dari peserta ujian. Jadi itu bedanya. Sehingga apa? Sehingga computer adaptive test ini bisa lebih baik atau bisa mengefisiensikan waktu ujian. Ya, jadi mahasiswa atau peserta ujian itu nggak perlu lama-lama di ujian gitu kan. Kalau dia selesai dalam 15 menit ya sudah pulang, selesai gitu ya. Oh, iya, baik. Tapi mungkin orang lain yang perlu setengah jam ya berarti setengah jam dia ujian. Nah, sehubungan dengan revolusi industri apa yang dikatakan Mas Tio tadi ya, sekarang kita berada pada revolusi industri 4.0 ya, di mana internet berkembang menjarah ke semua ya, menyasar ke semua lini gitu ya. Maka computer adaptive test ini pun dikembangkan secara web-based. Web-based test ya. Jadi CAT yang web-based. Jadi kita bisa ujian dalam tanda petik di mana aja karena dia online. Nah, pas juga dengan pandemi COVID ini. Ya, pandemi COVID ini ada program dari kementerian gitu ya. Work from home, learn from home gitu ya. Jadi baik dosen maupun mahasiswa itu dari rumah, maka cocoklah ujian berbasis CAT ini ya, karena kita sudah implementasi dalam bentuk web-based ya, gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi berikutnya pertanyaan untuk Bapak Dedi terkait dengan apakah untuk CAT ini sendiri menggunakan aplikasi khusus? Khusus untuk CAT ini, kalau aplikasi yang kami gunakan memang aplikasi untuk pemrograman. Jadi kami gunakan PHP untuk bahasa pemrogramannya. Tidak seperti biasanya kalau yang digunakan secara umum itu misalnya Google Form. Google Form ya. Nah, ini yang kita gunakan bahasa pemrograman. Jadi kita bikin codingnya murni. Coding murni. Jadi algoritma yang kita buat kemudian kita transfer dalam bahasa pemrograman. Jadi tidak menggunakan aplikasi yang istilahnya seperti yang biasanya dibuat, misalnya kita tinggal masukkan nilai, soal kemudian nilai, tidak seperti itu. Jadi kita bangun dari nol, ya. Dari nol. Kita bikin sendiri aplikasinya. Wow, keren sekali. Untuk alamat webnya atau yang bisa dikunjungi itu ada Pak? Kalau untuk yang aplikasinya? Untuk aplikasinya itu dia berbasis open source. Jadi bisa diakses di gratis download di internet, tinggal dimasukkan di Google, download misalnya PHP itu langsung keluar. Cuma kan biasanya untuk developing untuk web biasanya menggunakan bundling program, misalnya menggunakan XMPP atau WMPP. Nah, yang untuk aplikasi ini bundlingnya kami gunakan aplikasi SendPP. Jadi sudah di situ servernya sudah di situ database-nya. Iya, baik. Kalau misalnya untuk syarat-syarat untuk mereka yang akan mengakses, apakah menggunakan kartu mahasiswa ataupun ada syarat-syarat khusus untuk mendaftar di aplikasi? Kalau di aplikasi ini bisa mendaftar saja. Mendaftar saja. Ya, jadi di situ ada form, bisa diperlihatkan. Bisa. Bisa ya. Baik, jadi teman-teman di rumah ini gambar contoh Google Form yang akan ditampilkan. Ini aplikasinya. Ini aplikasinya. Ya, di tesadaptive.net. Mata kuliah aljabar linear. Ya, yang kita sudah apply di mata kuliah aljabar linear. Jadi mahasiswa itu atau misalnya pengguna tinggal mendaftar secara langsung. Ada menu. Jadi masuk ke halaman ini alamatnya, tinggal masuk ke tesadaptive.net, kemudian tinggal daftar. Jadi kalau misalnya belum punya akun ya tinggal daftar di sini. Jadi
Amin. Setelah mendaftar, kemudian akan minta konfirmasi. Ya. Jadi Dia akan persyaratan daftarnya NIM, nama, dan Nama, sama kata sandi, password ya. password, sama email. email ya. Nah, setelah dia mendaftar, kemudian akan muncul permintaan untuk konfirmasi ke alamat emailnya. Alamat email. Ya, Baik. gitu. Kalau untuk implementasi di lapangan sejauh ini sudah berapa lama aplikasi ini sudah ada, Pak? Baik, untuk tes adaptif.net ini kita sudah coba di semester ini untuk mata kuliah aljabar linear. Jadi semua ujian kita sudah lewat sini. Baik kuis, UTS dan UAS, besok kuis mau ada UAS lewat sini. Jadi semuanya sudah berbasis tes adaptif.net untuk mata kuliah aljabar linear mulai semester ini. Mulai semester ini? Iya, sudah mulai semester ya, ini. Pak? Kemudian apakah untuk mahasiswa yang mendaftar mereka mendapatkan self assessment untuk mereka akses atau bisa melihat nilai-nilainya mereka yang keluar secara langsung atau seperti apa, Pak? Bisa ya. Jadi kalau mahasiswa sudah mendaftar berarti mereka sudah berhak untuk ikut ujian. Tapi itu ada approval dari pengelola ya, dalam hal ini dosen. Jadi setelah mereka daftar, dosen atau kita akan mengapprove, yang menyetujui. Jadi kita lihat dulu apakah ini peserta mata kuliah atau bukan ya. Oh iya. baik. Jangan sampai yang tidak kontrak mata kuliah aljabar linear ikut di sini. Oh iya, baik. Gitu ya. Jadi ada approval dari dosen. Nah, ketika mereka akan ujian nanti ada jadwalnya. Jadi ada jadwalnya, mereka bisa login sesuai dengan jadwal tersebut ya. Kemudian masuk ke laman ujiannya. Nah, nanti setelah selesai ujian pun sudah langsung keluar nilainya. Oh, baik. Jadi mereka bisa langsung tahu nilai saya berapa sih di per pokok bahasan bahkan nilainya ya. Jadi misalkan UTS ada 3 pokok bahasan, nanti mereka langsung lihat, oh pokok bahasan 1 nilainya berapa, pokok bahasan 2 nilainya berapa, 3 nilainya berapa, dan rata-ratanya berapa. Baik. Jadi artinya untuk mahasiswa yang mau mengakses ini tidak pada waktunya, itu tidak bisa diakses ya, Pak ya? Akses untuk ke tes adaptif bisa, tapi kalau masuk ke ujian nggak bisa. Masuk ke ujiannya nggak bisa Iya, ya? Baik. ujian itu berdasarkan jadwal. Baik. Kalau misalnya untuk alternatif ada problem jaringan ataupun internetnya down, itu apakah ada Iya. seperti apa? Seperti implementasi kami kemarin, jadi karena ini baru implementasi pertama, jadi Baik. kami di backup menggunakan WA. Jadi kita punya grup, jadi sambil ini jalan kita juga masuk di grup. Jadi ketika misalnya ada gangguan di jaringan langsung lapor di grup, kita langsung tangani gitu. Baik. Ya. Karena kan kalau jaringan kita tidak bisa apa-apa Iya, ya. tidak bisa. Baik, Pak. Jadi apakah ini aplikasi bisa kita gunakan melalui smartphone atau hanya Bisa. komputer? Bisa. Semuanya bisa. Bisa digunakan. Iya. Baik. Untuk mekanisme teman-teman yang akan ujian, apakah ini hanya digunakan untuk ujian saja? Apakah bisa digunakan untuk keseharian pada mata kuliah biasanya? Enggak sih, kalau ini memang khusus ujian ya. Jadi untuk ujian saja sesuai jadwal. Tapi kalau untuk materi dan lain-lain itu kita sudah siapkan di Siat UNG dan Google Classroom. Google Classroom. Iya, untuk pembelajarannya di situ, di Siat UNG, e-learningnya Siat atau di Google Classroom. Nah, untuk ujiannya di sini. Baik Pak, terima kasih. Kemudian apakah ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan ini? Hal-hal Yang perlu kita perhatikan yaitu misalnya jangan sampai ketika sementara ujian pakai datanya habis. Biasanya Pakai kan data gitu. habis, Ya. ya. Karena itu kan salah satu masalah juga. Biasanya ketika mahasiswa ujian kemudian udah nggak bisa dia loading, nggak bisa move lagi untuk nomor berikutnya sehingga ya tidak bisa habis waktu, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Jadi tidak ada alternatif ketika ini kita laporkan apabila ada kesalahan jaringan. Nah, bisa. Kita punya apa namanya di sini juga kita punya apa namanya Komentar. kolom komentar ya. masukan. Kolom komentar. Jadi di sini ada setelah ujian, jadi mahasiswa itu bisa memberikan komentar. Ini contoh. Contohnya apa? Ada beberapa komentar yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa kami yang telah mengikuti ujian. Telah mengikuti ujian. Ya. Jadi teman-teman di rumah juga nih bisa lihat di layar. Ini ada kolom, yang pertama ada kolom soal ya Pak ya? Bukan nama. Nama, Oh, kemudian kolom nama. nah, komentar kritiknya. Saran dan Komentar. tanggal komentar. Iya. Iya. Baik. Kalau item untuk soal-soal ini berarti untuk teman-teman mahasiswa yang akan mengakses ini hanya ada pada dosen atau Iya, ini login untuk pengelola. login untuk Iya, pengelola. kalau login untuk peserta ujian nggak bisa lihat ini. Iya. Oh, baik. Tapi mereka bisa ngisi komentar. Isi komentar. Baik. Kalau untuk sistem keamanan yang ada dalam aplikasi ini seperti apa, Pak?
Kalau sistem keamanan kami baru menyertakan password, untuk yang lain-lain belum. Belum. Karena baru istilahnya Iya, baru sementara jalan tahap ya. awal. Ya, gitu. Baik, kalau sistem algoritma yang mungkin tadi saya dengar penjelasan dari Bapak Ridwan ketika ada seorang mahasiswa yang menjawab sesuai dengan kemampuan itu, apakah aplikasi ini mempunyai bank soal kah atau seperti apa Pak? Baik ya, jadi boleh saya lihatkan ininya ya, PowerPoint-nya. Ya, jadi kalau Ya, baik. ada komponen dalam menyusun CAT itu ada paling tidak ada 5 komponen. Yang pertama tentang item bank. bank. Item bank itu bank soal ya. Oh, baik. Makin banyak soal tentunya makin bagus. Sehingga apa? Sehingga seorang mahasiswa tidak akan mungkin mendapat soal yang sama dengan mahasiswa yang lain. Baik. Gitu ya. Jadi kalau di tes adaptive.net ini kita sudah setting ada kurang lebih 200 soal. 200 soal. 200 soal. Jadi untuk kelas-kelas yang normal 25 sampai 30 mahasiswa itu sudah memadai ya. Karena ya berarti kita setting supaya seorang mahasiswa tidak akan dapat soal yang sama dengan temannya. Baik. Untuk idealnya masing-masing mahasiswa itu dapat berapa soal, Pak? Per ujian ya. Per ujian. Per ujian itu maksimal 6. Maksimal 6 6 untuk satu pokok bahasan. satu Ya, pokok bahasa. jadi kalau misalkan, ya itu tergantung nanti jawabannya ya. Nanti di poin nomor 3. Kalau dia bisa menjawab benar pertanyaan pertama itu diambil medium, soal dengan level medium ya. Kenapa diambil medium? Supaya kalau dia salah bisa diturunin levelnya ke easy, ke mudah. Tapi kalau dia benar, level soal meningkat ke yang susah gitu ya. Jadi atau soal pertama itu level medium. Kalau dia benar, naik level ke level susah. Kalau dia benar lagi, level susah lagi, selesai. Baik. Untuk Kalau skornya Pak? Ya. Scoringnya itu tentu tergantung dari level masing-masing yang dia jawab benar. Ya, level soal yang mudah, skornya beda dengan yang medium, skornya beda dengan yang susah gitu. Begitu juga dengan waktu pengerjaan. Jadi kalau di sini kita setting untuk yang mudah 1 menit. 1 menit. Yang medium itu 3 menit, yang soal yang susah kalau nggak salah 7 menit ya. Wow. Iya. Jadi sebenarnya kalau di sini, kalau ini bisa kita lihat tuh makin lama mahasiswanya mengerjakan soal, berarti dia susah soalnya. Oh, baik. Gitu kan. Baik. Tapi kalau mudah atau cepat dia nyelesain ujiannya, berarti gampang-gampang itu soal itu. Baik, Pak. Jadi kita akan lanjut Pak. Ini yang kedua ada. Baik, yang kedua adalah starting rule ya, atau aturan di mana kita akan mulai soal. Tadi sudah disentil bahwa kita mulai biasa pada level yang medium ya, level yang pertengahan, supaya apa? Supaya kalau dia benar bisa naik level, kalau salah turun level. Baik. Ya, kalau kita mulai dari yang mudah, nanti kalau salah nggak bisa turun lagi, udah yang paling mudah itu. Baik. Kemudian yang ketiga, item selection rule atau aturan memilih butir soal selanjutnya. Nah, inilah yang kemudian di sini penjelasannya banyak ya. Kita harus ada algoritma yang mengestimasi kemampuan peserta, kemampuan mahasiswa. Jadi kalau di sini kita menggunakan fuzzy logic ya, fuzzy logic untuk estimasi kemampuan mahasiswa. Fuzzy logic itu salah satu metode dalam artificial intelligence atau kecerdasan tiruan. Logikanya begini, logika sederhananya yang kita implementasi di algoritma fuzzy logicnya. Kalau soal nomor 1 medium, kalau dia benar dia naik level. Naik levelnya. Kalau dia benar lagi, levelnya naik sampai dia mentok ya. Atau sampai estimasi kemampuannya tidak berubah. Berarti sudah mentok. Kalau dia salah, turun level lagi. Karena kemampuannya di bawah itu. Jadi soal yang berikutnya akan diberikan dengan level yang sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia salah lagi, levelnya turun lagi. Sampai mentok. Nah, yang biasanya yang agak berat itu kalau benar salah. Ya, jadi kalau kan pertama medium nih. Kalau benar naik, kalau terus berikut soal yang kedua salah, turun lagi medium. Ternyata benar lagi, naik lagi. Jadi nggak, estimasinya agak ruwet. Makanya itu
kita batasi ya, batasi satu mahasiswa itu maksimal mengerjakan 6 soal. 6 soal. Baik. Karena kalau menurut simulasi ini, simulasinya kalau dia konsisten gitu, paling banyak dia ngerjakan 3 atau 4 soal. Baik. Kalau untuk mahasiswa zaman sekarang sebenarnya efektifnya menurut bapak-bapak nih, lebih efektif mana ketika kita menggunakan CAT ini atau CBT? Sebenarnya jauh lebih efektif CAT ya, karena itu tadi seorang mahasiswa akan mendapatkan soal yang sesuai dengan kemampuannya dan waktu pengerjaan soal juga bisa berbeda-beda. Jadi memang misalkan dia ujian setengah jam, memang dia kerjakan itu soal. Baik. Jadi tidak ada waktu kosong untuk ngelamun, untuk mikir-mikir gitu kan, karena soal berjalan terus ya. Baik. Soal jalan terus. Gitu. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita akan mengupas tuntas lebih spesifik ke dalam lagi, jadi buat teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan melalui live comment di fanpage Facebook di Universitas Negeri Gorontalo, bisa sekali langsung saja komen. Dan saya juga sudah punya beberapa pertanyaan sebelum kita akan break dalam sesi live comment. Yang pertama, sebenarnya apa keunggulan CAT ini dibandingkan aplikasi-aplikasi yang lain? Baik, ya sebagaimana yang dijelaskan tadi, poin penting dari CAT ini yang pertama dia time efficient. Yang kedua tentunya dengan CAT ini baik mahasiswa maupun dosen bisa melakukan penilaian sendiri ya. Jadi karena begitu mahasiswa selesai ujian nilainya langsung ketahuan, maka dia bisa nilai, oh saya kurangnya di bagian ini. Baik, gitu ya. Begitu juga dengan dosennya, dengan dosen atau pengelola ujian ini. Jadi begitu selesai ujian, karena langsung ketahuan semua nilai untuk satu kelas, dia bisa untuk pertemuan berikut dia bisa langsung ke, oh ternyata bagian ini yang perlu diulang ya, materi ini yang perlu diulang. Karena apa? Karena menurut ujian kemarin banyak yang rendah gitu, banyak yang rendah gitu. Baik, kalau untuk kelemahan dari aplikasi ini sendiri apakah seperti apa? Kelemahan atau sebenarnya ini ya, sebenarnya pengembangan gitu ya. Jadi pengembangannya sih jadi begini. Saya kasih contoh tentang level kesulitan soal ya. Kan kalau dalam program tesadaptif.net ini kita bagi 3 level kesulitannya, yaitu mudah, easy, medium, hard gitu. Mudah, medium, dan sedang. Nah, sebenarnya dalam pengembangannya bisa berubah ya. Jadi soal yang level medium itu bisa naik ke level hard kalau ternyata banyak mahasiswa yang jawab salah. Gitu kan? Kenapa sih satu soal dikatakan susah? Karena banyak nggak tahu. Banyak yang menjawab salah. Sebaliknya, yang medium itu bisa turun grade-nya ke level easy atau level mudah kalau banyak mahasiswa yang jawab benar. Nah, itu yang kita ingin kembangkan. Jadi update level atau difficulty level dari soal itu bisa secara online. Begitu dijawab benar atau dijawab salah, langsung update difficulty levelnya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kita akan break dulu sejenak. Jadi buat teman-teman di rumah jangan lupa komentar di live comment di fanpage Universitas Negeri Gorontalo. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan jangan dulu kemana-mana, hanya di UNG TV.
Universitas Negeri Gorontalo mencermati semakin cepatnya perubahan dunia yang diiringi dengan ketatnya kompetisi, terus melakukan inovasi dan kreativitas pendidikan. Sampai tahun 2019, jumlah mahasiswa pendaftar adalah 19.940 orang dengan 814 dosen yang termasuk di dalamnya 34 guru besar yang tersebar di 10 fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2019, Dr. Edward Wolok ST.MT sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo menetapkan visi dan misi Universitas Negeri Gorontalo, yaitu mengembangkan pendidikan dan pengajaran digital-based learning guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesionalitas dengan menguasai teknologi di bidang kependidikan dan non-kependidikan. Meningkatkan kompetensi dan penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, melakukan penyebarluasan serta penerapan hasil-hasil penelitian untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk memajukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Memperkuat nilai-nilai budaya, penerapan sains dan teknologi, serta inovasi berbasis potensi regional. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi menuju good university government. Universitas Negeri Gorontalo harus menjadi kampus yang inovatif, kreatif, dan terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Buatlah pergerakan atau kita akan tertinggal. Segala bentuk kegiatan tradisional sudah mulai beranjak ke kegiatan modernisasi berbasis teknologi. Saat ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan melalui live streaming on fanpage Universitas Negeri Gorontalo, dan juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah disediakan oleh teman-teman dari UNG TV. Baik, pertanyaan pertama terkait dengan siapa saja nih yang sudah menggunakan aplikasi ini di UNG? Silakan. Untuk saat ini yang menggunakan ini baru mata kuliah kita, aljabar linear. Baik. Jadi mungkin untuk dosen-dosen lain atau mata kuliah lain bisa menggunakan, tinggal menyesuaikan. Ya. Pertanyaan berikutnya nih, biasanya Pak, dosen-dosen tidak mau ribet. Bagaimana mungkin cara narasumber mengajak dosen-dosen lain untuk bisa mengikuti atau menggunakan aplikasi ini? Ya memang secara
kita lihat dari aplikasinya memang agak rumit memang sebenarnya. Karena apa? Aplikasi ini untuk sebelumnya saya mau jelaskan dulu beda CBT yang apa namanya testing yang biasa dengan yang ini. Kalau yang biasa itu kita hanya menyiapkan soal kemudian jawaban. Nah kalau ini mungkin ribetnya kita perlu menyiapkan karena aplikasi yang kami buat ini soalnya itu masih dalam bentuk jadi misalnya kita ketik di Word misalnya soalnya kemudian kita capture. Kemudian setelah kita capture kita upload lagi. Nah setelah diupload lagi kemudian diisi ini nilai difficulty kemudian discrimination ya parameter itu, soal. parameter soalnya itu agak level-level tadi ya. Baik. Nilai Teman-teman juga sudah ada di layar, jadi teman-teman bisa lihat. Ini ada contoh yang teman-teman bisa lihat di layar ini. Soal ya. Di soal. Baik. Dan kalau boleh saya tambahkan ya, jadi soal ribet nggak ribet itu relatif gitu ya. Iya. Dan biasanya kalau kita pingin berpindah dari satu sistem ke sistem lain memang ribet di awal. Tapi kalau udah jalan kita mah santai. Kayak ini nih, kalau kita bikin ujian kita santai karena nilainya udah langsung keluar. Baik. Jadi efektifnya enaknya kalau misal menggunakan aplikasi ini kita ketika ujian ini sudah langsung muncul nilainya Pak. Iya, jadi kalau mahasiswa ujian kita mah tidur aja di rumah. Baik. Seperti istilahnya bersusah-susah dahulu. Iya, gitu. Baik, kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Zubair Buham. Apa bedanya aplikasi ini dengan Learning Sheet? Kenapa Learning Sheet tidak direvolusi saja, Pak? Baik, pertanyaan yang bagus Pak Buhang ya. Iya. Jadi memang berbeda ininya, tujuannya. Kalau e-learning itu untuk pembelajaran. Jadi kalau misalkan kita punya kelas ini ya aljabar linear, kita ingin sharing materi, ingin kasih tugas, itu di Sheet. Tapi kalau pas ujian ya kita bikin pertemuan ujian, nanti kita link ke sini. Gitu. Jadi kalau ini untuk ujiannya, kalau di Sheet atau Classroom Google dan lain-lain itu untuk e-learning, untuk pembelajarannya gitu ya. Iya. Dan dua-duanya kita gunakan. Iya baik Pak. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Nanang Suglanto. Bismillah, izin bertanya. Di aplikasi ini untuk jumlah peserta ujiannya, apakah ada batas maksimal atau bisa menampung berapa banyak peserta ujian Pak? Tidak ada batasan untuk berapa peserta. Baik. Jadi tergantung yang mengikuti. Tergantung ujian. iya, Ya, gitu. Baik. Pertanyaan lagi Pak, sebenarnya apa output dari aplikasi ini Pak? Baik, output aplikasi maksudnya outputnya ini ya, outputnya sistem ya. Sistem. Ya, sebentar. Jadi kalau saya ingin tunjukkan di PowerPoint, nah ini contoh terlalu kecil. Ya, jadi ini bagaimana artificial intelligence yang kita tanamkan dalam algoritma CAT ini, ya, sebagaimana jadi artificial intelligence itu kan bagaimana kita memindahkan cara berpikir kita ke dalam algoritma pemrograman gitu ya. Saya kasih contoh nih. Jadi yang kita biasa cara berpikir kita begini, kenapa nggak keluar karena hujan? Ya, jadi if then rule-nya begini, jika hari hujan saya nggak keluar rumah. Kita berpikir begitu kan? Jika maka. Begitu juga di sini. Ya, saya kasih contoh yang aturan 1. Ya, jika soal yang kita kasih mudah, jawabannya salah. Kira-kira kemampuan atau ability-nya mahasiswa apa? Di bawah. Low di situ ya. Very low bahkan ya. Aturan nomor 1. Atau aturan yang lain, jika soalnya di medium dan jawabannya benar berarti kemampuannya great. Ya. Jadi output dari ini adalah output nilai ya, scoring dari mahasiswa untuk satu ujian. Nah, kenapa kita bahagi 5 output ability-nya itu menyesuaikan sih dengan apa? Dengan ABCDE-nya penilaian mahasiswa. Ya, jadi kalau excellent itu A gitu, great itu B, average itu C, low D, very low-nya E begitu. Baik. Terima kasih Bapak. Kemudian ada pertanyaan lagi terkait dengan materi ujian baik UTS maupun UAS biasanya kan terbatas beberapa indikator saja. Sedangkan ujian CAT memerlukan bank soal untuk diinput di aplikasi. Jadi bagaimana penjelasan Bapak mengenai hal tersebut? Iya, jadi
kita punya 200 soal itu dari berbagai level dan dari semua pokok bahasan. Sehingga nanti misalkan UTS itu 3 pokok bahasan. Jadi yang kita keluarin ya 3 pokok bahasan aja. UASnya 3 pokok bahasan, yang kita keluarin 3 pokok bahasan. Kalau mau kuis per pokok bahasan pun bisa. Jadi yang keluar pokok bahasan A, pokok bahasan B saja. Iya, bisa diatur di algoritma. Baik, mungkin ini terakhir pertanyaan Pak. Apakah narasumber ingin mengembangkan aplikasi yang lebih mudah dioperasikan oleh dosen atau mahasiswa? Sebenarnya itu tantangannya Pak Dedi ya. Jadi tantangannya kita bikin template ya. Kita bikin template machine learningnya atau kecerdasan buatannya kita bikin template. Kemudian nanti kita bagi-bagi. Silakan isi soal, ya kan? Kalau soal kan nggak mungkin kita bikin, tergantung dari dosen masing-masing, tergantung mata kuliahnya. Jadi yang diisi itu nanti kalau sudah ada template, tinggal ngisi soal, level soalnya dan parameter soal lainnya gitu. Baik, kalau sudah ada soalnya, udah beres lah. Baik, terima kasih Bapak. Jadi buat teman-teman di rumah, terima kasih Bapak yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi sebelum kita menutup sesi COVID-19 Talk Series pada siang hari ini, kita masuk dalam sesi closing statement, bahwa Bapak bisa memberikan harapan ataupun pesan kepada teman-teman di rumah. Silakan, yang pertama kepada Bapak Dedi dulu nih. Ya, ini harapan saya, ini di luar materi, ya stay at home, raising your hand, dan jaga kesehatan. Baik, terima kasih Bapak. Baik, kalau saya sih yang pertama tentunya kita berharap bahwa pandemi ini cepat berlalu ya, kita akan bersama-sama sehingga kita bisa sebagaimana sedia kala. Namun pasti ada perbedaan antara normal yang sebelum Covid dan normal yang setelah Covid. Oleh karena itu kita harus segera beradaptasi dengan normal-normal baru setelah Covid. Contohnya apa? Contohnya kalau dulu kuliah online masih jarang, dengan adanya Covid akan semakin banyak kuliah online. Dulu ujian-ujian online masih jarang, setelah Covid akan makin banyak ujian-ujian online. Dan kita harus mulai dari sekarang, karena orang-orang yang bertahan itu adalah orang-orang yang bisa beradaptasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ridwan. Jadi buat teman-teman di rumah tetap produktif dan di rumah saja. Dan buat teman-teman yang mau mendownload materi yang sudah diberikan oleh narasumber pada siang hari ini, bisa langsung cek di learning.ung.ac.id. Dan buat teman-teman juga yang mau diskusi bareng narasumber, bisa juga melalui Sekolah Rakyat UNG. Silakan teman-teman registrasi dan daftarkan diri Anda untuk belajar bersama narasumber. Dan jangan lupa juga untuk pantau terus sosial media UNG TV. Dan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Siang produktif pada hari ini. Siap. Saya Prasetyo Darmawan Sumba serta bersama seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Universitas Negeri Gorontalo mencermati semakin cepatnya perubahan dunia yang diiringi dengan ketatnya kompetisi, terus melakukan inovasi dan kreativitas pendidikan.
Sampai tahun 2019, jumlah mahasiswa pendaftar adalah 19.940 orang dengan 814 dosen yang termasuk di dalamnya 34 guru besar yang tersebar di 10 fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2019, Dr. Edward Wolok STMT sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo menetapkan visi dan misi Universitas Negeri Gorontalo yaitu mengembangkan pendidikan dan pengajaran digital-based learning guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesionalitas dengan menguasai teknologi di bidang kependidikan dan non-kependidikan. Meningkatkan kompetensi dan penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, melakukan penyebarluasan serta penerapan hasil-hasil penelitian untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk memajukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Memperkuat nilai-nilai budaya, penerapan sains dan teknologi, serta inovasi berbasis potensi regional. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi menuju Good University Government. Universitas Negeri Gorontalo harus menjadi kampus yang inovatif, kreatif, dan terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Buatlah pergerakan atau kita akan tertinggal.